Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bimbel Pak Tomo pada pembahasan General Test. General Test ini soal tanggal 9 November ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah gambar daur air, gambar hujan ya. Ini penguapan ya, uapnya naik, garamnya nggak ikut ya, uapnya naik, garamnya nggak ikut, uap jadi awan. Ini awan ya, awan terus ke sana, nah jadi mendung itu awan mulai mengembun, terus akhirnya jatuh, titik-titik embunnya jatuhnya bareng-bareng banyak banget jadi hujan ya. Nah gitu ya, hujan terus nanti mengalir, ada yang ke laut, ada yang meresap ke dalam tanah. Yang meresap ke dalam tanah itu kalau hujannya di hutan ya. Nomor 1, peristiwa pada nomor 3 terjadi karena adanya gaya gravitasi. Peristiwa nomor 3, hujan jatuhnya air ini karena gaya gravitasi. Nomor 2, energi yang paling dibutuhkan pada nomor 1 adalah energi apa? Kita lihat nomor 1. Nomor 1 adalah penguapan, berarti energi yang dibutuhkan adalah energi panas. Energi yang dibutuhkan energi panas ya. Presipitasi atau hujan akan menghasilkan mata air jika air hujan jatuhnya di pegunungan yang ditumbuhi hutan lebat ya. Karena di pegunungan yang ditumbuhi hutan lebat, air yang jatuh akan langsung meresap ke dalam tanah. Nanti tersimpan di dalam tanah jadi mata air. Nomor 4. Apakah yang terjadi pada proses nomor 3? Proses nomor 3 yaitu titik-titik air jatuh ke bumi. Kita lihat. Ini nomor 3 ya, titik-titik air jatuh ke bumi. Pada proses manakah terjadi pemisahan garam dan air? Kita lihat. Garam dan air berpisah pada proses nomor 1. Uapnya naik ke atas, garamnya ditinggal. Jadi uap air itu nggak asin. Air hujan juga nggak asin ya. Jadi pada proses nomor 1 terjadi pemisahan air dan garam. Garamnya ditinggal oleh uap air ya, tidak ikut nguap garamnya. Banyak air yang diperoleh suatu daerah adalah tinggi curah hujan kali luas wilayah. Ulangi, banyak air yang diperoleh suatu daerah adalah tinggi curah hujan kali luas wilayah. Jika curah hujan di suatu daerah adalah 10 cm, maka tanah seluas 100 meter persegi akan mendapatkan air sebanyak berapa liter atau berapa desimeter persegi? Jawabnya 10.000. Kita lihat pembuktiannya. Kita lihat ya. Tetet. Nah, 10 cm sama dengan 1 desimeter nih. Curah hujannya 10 cm sama 1 desimeter. Wilayahnya 100 meter persegi. Nah, 100 meter persegi jadi desimeter itu 100 kali 100 jadi 10.000 desimeter persegi. Nah, sekarang ini 1 desimeter kali 10.000 sama dengan 10.000 desimeter kubik ya. 1 desimeter kali 10.000 desimeter persegi sama dengan 10.000 desimeter kubik. Nah, 10.000 desimeter kubik itu sama dengan 10.000 liter. Jadi jawabnya 10.000 liter. Musim hujan di Indonesia umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Jadi sekarang ini udah musim hujan ya, meskipun nggak tiap hari. Hujan sering mendatangkan banjir. Banjir terjadi karena air yang diterima lebih banyak daripada air yang dialirkan. Itulah banjir. Kalau ada sampah gimana? Ada sampah kalau nggak ada hujan nggak banjir. Apalagi sampahnya ini sedikit ya. Sampah yang banyak pun nggak bikin banjir kalau nggak hujan. Kalau nggak ada air ya nggak banjir ya. Banyaknya daerah enggak adanya penebangan kayu atau pohon. Kalau yang ditebang cuma 1 ya nggak masalah. Kalau yang ditebang hutan banyak banget di hutan ya masalah. Tapi yang jelas banjir, banjir terjadi karena
air yang diterima lebih banyak daripada air yang dialirkan. Bagaimana kok kalau selokan dan sungai banyak sampah? Nggak banjir kalau nggak ada air. Jadi penyebab banjir itu ya karena airnya banyak. Nah, airnya mampet, gara-gara sampah airnya mampet baru banjir. Ada sampah, nggak ada hujan, nggak ada air, nggak banjir, gitu ya. Awan mulai mengembun terjadi pada nomor berapa? Awan mulai mengembun ya. Awan mengembun pada nomor 2. Nanti terus jatuh pada nomor 3 ya. Jadi nomor 2 jawabnya. Awan mengembun terjadi pada nomor 2 ya. Air mengalir di permukaan tanah dan kembali ke laut terjadi pada nomor 4. Kita lihat. Nih nomor 4. Nih nomor 4 ya. Air kembali ke laut lewat sungai. Ya, kita baca dulu. Para petani di lereng pegunungan itu setelah lama membuat terasering, sehingga lahan miring itu bisa dimanfaatkan untuk menanam padi. Untuk irigasi, mereka memanfaatkan mata air dari sebuah bukit yang terletak di atas sawah mereka. Dalam sekali musim tanam, rata-rata sawah mereka menghasilkan padi kering 10 ton tiap hektar. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Sedangkan 1 ton 1.000 kilogram. Nah, kalau 10 ton berarti 10.000 kilogram ya. Biasanya setelah digiling tiap kilogram padi menghasilkan 8 on beras atau 0,8 kilogram. Untuk pemupukan tiap hektar sawah memerlukan 4 kuintal pupuk yang harganya 400.000. 1 kuintal 100 kilogram ya. Untuk biaya pengadaan bibit dan perawatan besarnya 75% dari harga pupuk. Ya, kita lihat soalnya. Kesimpulan yang dapat diambil mengenai hasil sawah pada bacaan di atas adalah yang paling betul C. Kenapa? Ya, ini kan tiap meter persegi menghasilkan 0,8 kg beras. Kita lihat ya. Kan 10 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Hasilnya adalah 10 ton atau 10.000 kilogram. Berarti ini sama-sama 10.000, berarti 1 meter persegi adalah 1 kilogram padi. 1 kilogram padi ternyata jadi 0,8 kilogram beras. Berarti kesimpulannya adalah tiap meter persegi menghasilkan 0,8 kilogram beras. Karena 1 meter persegi 1 kilogram ya kan. Penyusutan berat ketika padi digiling menjadi beras yaitu kan 1 kilogram jadi 0,8 kilogram. 1 kilogram jadi 0,8, berarti penyusutannya 0,2 bagian atau 20%. Bukan 2 bagian, 0,2 bagian atau 20%. Perbandingan bibit dan perawatan dengan biaya pupuk. Kita lihat ya. Di sini bacaannya, untuk biaya pengadaan bibit dan perawatan besarnya 75% dari harga pupuk. Berarti 75 per 100, 75 banding 100. 75 banding 100 itu sama dengan 3 banding 4. Padi itu dibawa ke penggilingan agar apa? Padi digiling bukan biar hancur, tapi biar terkupas kulitnya. Mengapa ada mata air di sebuah bukit padahal letaknya di atas sawah? Oh, berarti pasti ada yang lebih tinggi dari bukit itu, karena ada pegunungan berhutan lebat, letaknya lebih tinggi dari bukit itu. Nah, airnya tersimpan di pegunungan itu terus keluar di bukit itu. Jadi B ya. Fungsi utama terasering adalah melandaikan tanah biar tidak terjal ya. Biar tidak terjal. Tadinya terjal terus dibikin supaya agak landai, agak datar ya. Jadi jawabannya A. Nah, ini ada bacaan. Menurut saya, organisasi pertahanan militer beberapa negara maju sebaiknya dibubarkan saja. Sedangkan organisasi kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi lebih ditingkatkan. Nah, menurut bacaan di atas, penulis mengharapkan pembubaran ini NATO, karena ini pertahanan militer ya. Ini organisasi pertahanan atau persiapan perang ya. Ini NATO namanya ya.
Kerjasama ASEAN diutamakan dalam bidang, nah pokoknya bukan militer, yang ada militernya salah, ekonomi dan kebudayaan. Nomor 19. Organisasi internasional yang berdiri setelah Perang Dunia Kedua adalah PBB atau UNO ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nomor terakhir, Indonesia tidak ikut dalam organisasi militer karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak negara yang bertikai, aktif artinya ikut menjaga perdamaian. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.